Halo, assalamualaikum. Hari ini aku bikin brownies panggang dan juga aku kasih tips bagaimana agar shiny crustnya keluar ya. Kalau teman-teman mau tipsnya agar shiny crustnya keluar, simak videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu. Kalau udah subscribe, saya ucapin terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya ya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke pembuatannya. Pertama, kita siapkan bahannya dulu. Di sini ada 75 gram margarin. Ini akan kita lelehkan bersama 225 DCC atau coklat batang ya. Untuk mereknya terserah apa aja, tapi aku pakai merek Cholata. Dan tambahkan juga 60 ml minyak. Kemudian ini ada gula pasir yang sudah dihaluskan dengan blender 200 gram. Dan juga ada 3 butir telur. Dan ada tepung terigu 150 gram. Terakhir ada 50 gram coklat bubuk. Untuk mereknya terserah teman-teman, tapi aku pakai merek Van Houten. Lalu aku siapkan loyang sekat, dan sekat-sekatnya ini sudah aku olesin dengan margarin. Untuk loyangnya ukuran 20 x 20 ya. Jadi nanti hasil browniesnya rapih ya. Di sini kita akan melelehkan coklat batangnya. Kita siapkan air, kita rebus dengan api yang kecil, dan ini cara ditim ya. Nah, margarinnya juga sekalian kita masukin. Kita tim dengan api yang sangat kecil sekali. Ini kita aduk-aduk hingga meleleh. Kalau sudah meleleh seperti ini tandanya sudah tercampur semua coklat dan margarinnya. Kemudian kita angkat. Nah, selagi panas, kita akan campurkan langsung minyaknya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, kemudian kita sisihkan hingga biar dingin ya. Sambil menunggu lelehan coklatnya dingin, kita siapkan wadah yang lebih besar dan kita masukkan gula pasir halusnya. Lalu masukkan telurnya. Setelah telurnya kita masukkan, kita akan aduk dengan whisker aja. Nah, ini cukup dengan whisker, juga nanti gulanya akan larut ya. Atau teman-teman kalau mau pakai mixer juga boleh, tapi dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah ya. Tips yang pertama agar shiny crustnya keluar, gula dan telur itu dicampur harus benar-benar larut ya. Diaduk. Nah, seperti ini harus benar-benar larut banget. Kalau sudah larut seperti ini, baru kita akan masukkan larutan lelehan coklatnya ya. Kalau teman-teman mau mengaduknya pakai mixer, bisa dengan kecepatan rendah, hanya 1 menit aja ya. Jangan menunggu sampai berbusa, hanya gula dan telurnya cukup larut aja ya. Dan untuk lelehan coklatnya itu harus benar-benar dingin dulu ya. Kalau mau dimasukkan di larutan gula dan telurnya, jangan masih panas dimasukin ya. Nah, setelah larutan coklatnya dimasukin, kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Ini akan terasa sedikit berat ya. Sekiranya larutan ini sudah tercampur rata, kita akan masukkan bahan keringnya seperti tepung terigu dan juga coklat bubuknya. Kita akan ayak terlebih dahulu ya.
Kenapa harus dan mesti diayak terlebih dahulu? Karena biasanya pada coklat bubuk itu selalu menggumpal ya. Jadi biar tidak ada yang bergerindil di adonannya, terlebih dahulu bahan keringnya harus kita ayak dulu ya. Tuh kan teman-teman, coklat bubuknya ada yang belum halus, kita haluskan dengan sendok seperti ini. Nah, sampai benar-benar tersaring biar tekstur dari browniesnya lembut dan halus. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini akan terasa berat banget. Ini terasa berat seperti dodol. Teksturnya tuh teman-teman akan seperti ini ya. Kemudian kita akan tuang ke dalam loyang. Ini loyangnya sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis dan dilapisi dengan kertas roti, kemudian dioles dengan margarin lagi tipis-tipis ya. Kalau teman-teman tidak punya loyang sekat, bisa juga pakai loyang biasa. Setelah adonannya masuk semua ke dalam loyang, sebelum dimasukkan sekatnya, kita hentak-hentakan terlebih dahulu agar gelembung udara di dalamnya bisa keluar ya. Nah, baru kita akan pasang sekatnya. Pastikan agar di setiap sisi-sisi sekatnya bisa masuk ke dalam loyang ya. Nah, setelah sekat-sekatnya terpasang seperti ini, kita biarkan 5 menit terlebih dahulu ya, agar permukaan atasnya biar set dulu. Setelah 5 menit, ini aku mau kasih topping choco chip yang coklat dan juga yang warna-warni, dan juga ada topping Milo seperti ini. Dan ada topping kacang almond ya. Untuk toppingnya bebas ya, terserah teman-teman, suka-suka teman-teman. Bisa juga dipasang Oreo yang kecil, atau bisa juga dipasang dengan coklat Silverkin. Bisa juga di topping dengan coklat KitKat. Oh iya teman-teman, kenapa harus menunggu 5 menit terlebih dahulu sebelum diberi topping? Itu tujuannya agar shiny crustnya benar-benar terbentuk sempurna ya. Dan pada saat kita melarutkan gula dan telur, sebaiknya ovennya harus sudah mulai dinyalakan ya, di suhu 200, agar pas browniesnya kita masukkan ke oven sudah benar-benar panas. Untuk topping Milonya ini akan kita pasang setelah browniesnya sudah matang ya. Dan ini sudah siap kita oven. Browniesnya kita oven 15-20 menit di suhu 200 ya. Kemudian lanjut kita oven selama 20 menit di suhu 160. Ini aku pakai oven gas dan aku taruh browniesnya di rak bawah ya. Dan ini browniesnya sudah matang teman-teman. Kita akan angkat browniesnya. Wow, shiny crustnya benar-benar sempurna ya. Tuh, cantik banget browniesnya. Gimana teman-teman? Mudah ya membuatnya? Jadi jangan cepat menyerah ya kalau bikin brownies panggang tidak keluar shiny crustnya. Kalau teman-teman ikuti langkah-langkahnya, pasti keluar ya shiny crustnya. Oke, untuk Milonya kita pasang selagi masih panas browniesnya ya. Ini kita pasang dan sedikit agak ditekan agar nempel di browniesnya. Tips yang terakhir, untuk pengovenan browniesnya, ovennya harus benar-benar panas ya. Dan disetting harus 200 suhunya agar shiny crustnya keluar terlebih dahulu. Setelah 15 atau 20 menit baru suhunya kita turunkan di 160 dan di oven lagi selama 20 menit.
Setelah semua permen Milonya terpasang, kemudian aku mau coba lepasin sekatnya. Meskipun ini masih panas, tapi suhunya sudah agak turun sedikit. Kita akan coba lepasin. Tapi kalau teman-teman ragu untuk melepaskan sekatnya, bisa sekatnya kita buka setelah browniesnya benar-benar dingin ya. Saat melepas sekatnya, ini benar-benar mudah banget. Browniesnya tidak nempel tuh teman-teman, lihat. Ini benar-benar gampang banget untuk melepaskan sekatnya, dan untuk potongannya juga sangat rapih banget. Untuk memastikan browniesnya tidak menempel di loyang, bisa pinggirannya kita sisir dengan pisau ya. Setelah disisir samping-sampingnya, kemudian kita angkat. Nah, ini kita angkat bersama kertas rotinya. Tuh, mudah banget ya. Tuh, pinggirannya juga rapih banget. Tuh teman-teman, cantik ya browniesnya. Shiny crustnya benar-benar keluar dengan sempurna. Selamat mencoba resepnya ya. Dan resep brownies ini nggak hanya untuk cemilan di rumah, ini juga bisa untuk ide jualan, untuk ide usaha. Kita akan coba lihat seperti apa. Wow, cantik banget shiny crustnya. Tuh lihat teman-teman, potongannya sangat rapih banget. Jadi kita nggak perlu potong pakai pisau. Ini benar-benar rapih banget. Tuh, pinggirannya kering, tapi dalamnya ini moist ya. Tuh lihat teman-teman, terlihat moist ya di dalamnya, terlihat masih ada basah-basah seperti itu. Jadi kering di bagian atas dan moist di bagian dalam. Karena ini pesanannya ngedadak, jadi aku nggak pakai dus yang biasa untuk ukuran pizza ya. Jadi aku gunain dus yang ada di rumah, dan aku akalin untuk pinggir-pinggirnya, aku lipat seperti ini dan aku staplesin seperti ini. Untuk dusnya bisa pakai ukuran 22 ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang suka video ini silahkan like. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Jangan lupa pencet tombol loncengnya juga agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya, saya minta maaf, dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, bisa di-share ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih. Dah, wassalamualaikum.